Modul 3.1 3.1a.8 Koneksi antar materi, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oleh saya, Endang Murtiningsih, CGP Angkatan 5, Kabupaten Kutai Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Endang Murtiningsih, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Kutai Timur. Dalam modul 3.1 ini, instruktur saya, Ibu Heni, dan fasilitator saya, Bapak Zainal Arifin. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Dari Bob Talbert. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Menurut saya, kaitannya adalah tentang permasalahan dilema etika. Sebagai seorang guru, tentunya kita sering mengalami dilema dalam suatu pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Pilihan kita dihadapkan pada kita harus mengutamakan materi atau nilai dari sebuah materi tersebut melalui pendidikan berkarakter. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Yang saya pegang dan saya anut adalah pada saat mengambil keputusan saya tersebut harus bisa untuk dipertanggungjawabkan, dan yang lebih utama adalah keputusan saya tersebut berpihak pada murid. Harapan saya, hal tersebut berdampak baik dan positif bagi lingkungan sekolah, yaitu akan terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan damai tanpa adanya perselisihan. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Kontribusi saya adalah sebagai pemimpin pembelajaran, saya harus dapat menuntun siswa saya agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat yang mereka miliki, sehingga siswa saya nantinya akan mendapatkan kebahagiaan melalui merdeka belajar. Saat mengambil keputusan, saya harus mengutamakan kebutuhan belajar murid yang mana saya laksanakan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Dari George Wilhelm Friedrich Hegel. Hubungannya dengan proses pembelajaran yang telah saya alami, melalui pendidikan atau pelajaran yang saya alami ini, saya telah mendapatkan pengetahuan bagaimana caranya mengambil keputusan, baik berupa dilema etika atau bujukan moral, yang mana dalam mengambil keputusan tersebut saya selalu memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, antara lain tanggung jawab, kasih sayang, toleransi, keadilan, dan rasa peduli, di mana saya utamakan adalah keputusan yang harus berpihak pada murid. Dalam memutuskan permasalahan dilema etika, saya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pada saat seorang pemimpin berhadapan dengan beberapa kasus dilema etika, maka saat membuat keputusan setidaknya mengacu atau berlandaskan pada filosofi KHD dengan Pratap Triloka, antara lain Engar Sosung Tulodo. KHD berpandangan bahwa sebagai guru kita harus memberikan tauladan atau contoh praktik baik kepada murid. Pada hakikatnya seorang guru adalah sebagai penuntun, kita sebagai pemimpin pembelajaran menuntun kodrat anak
baik kodrat dalam maupun kodrat zamannya, agar anak kita tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Guru hanya membantu dan mengarahkan murid untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Engarso madyo, eng madyo mangun karso. Dalam setiap pengambilan keputusan, seorang guru harus memberikan karsa atau usaha keras, bisa menyemangati dan memberikan kekuatan untuk memperbaiki kualitas diri mereka. Kesempurnaan budi pekerti akan membawa anak kita pada sebuah kebijaksanaan. Dalam setiap pengambilan keputusan di kelas harus menuju kepada kebijaksanaan yang nantinya akan membawa perubahan positif pada budi pekerti anak kita. Tutwuri Handayani, menurut KHD, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan harus berorientasi dan berhamba kepada murid dan bebas dari segala ikatan. Pengambilan keputusan yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran di kelas yang berpihak dan memerdekakan murid akan menjadi contoh dan tauladan bagi murid. Guru mempengaruhi dan memprovokasi pada kebajikan agar siswa bertumbuh maju. Para murid dituntun untuk mulai berani mengambil beberapa keputusan yang sesuai dengan pilihannya sendiri tanpa paksaan dan campur tangan dari orang lain. Kita berharap bahwa murid kita nantinya akan lebih nyaman untuk berkomunikasi dan menentukan pilihan keputusan bersama dengan guru. Dan kita sebagai guru akan lebih memperhatikan kepentingan murid kita. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Sebagai guru, seharusnya kita memiliki nilai kebajikan dan nilai positif yang sudah tertanam dalam diri kita yang mampu mempengaruhi diri kita untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, serta membimbing dan mendorong kita sebagai pendidik agar bisa mengambil keputusan yang tepat dan benar. Nilai-nilai kebajikan diantaranya keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, kesabaran, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Mengajarkan nilai-nilai kebajikan merupakan hal kunci yang perlu diajarkan kepada murid-murid kita. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Nilai-nilai positif seperti mandiri, refleksi, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid, di mana nilai tersebut adalah manifestasi dari pengimplementasian kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berinteraksi secara sosial dalam mengambil keputusan secara berkesadaran penuh untuk meminimalisir kesalahan dan konsekuensi yang akan terjadi. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip yang harus kita pegang teguh ketika kita berada dalam posisi yang menuntut untuk mengambil keputusan dari dua pilihan, berada pada situasi dilema etika, yaitu benar vs benar, atau berada dalam dua pilihan antara benar melawan salah atau bujukan moral, yang menurut kita berpikir secara seksama untuk mengambil keputusan yang benar dan keberpihakan kita pada peserta didik. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut?
Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada materi sebelumnya. Coaching adalah keterampilan yang sangat penting, yaitu menggali lebih dalam lagi suatu potensi maupun masalah yang sebenarnya terjadi, baik diri kita maupun orang lain. Dengan langkah coaching, Tirta, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Konsep coaching Tirta sangat ideal bila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Keputusan harus berpihak pada murid dan harus dipertanggungjawabkan sehingga akan mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem sekolah. Tirta adalah suatu model coaching yang diperkenalkan dalam program pendidikan guru penggerak saat ini. Tirta dikembangkan dari model GROW. GROW adalah akronim dari Goal, Reality, Option, dan Will. Goal adalah tujuan, yaitu coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coachee dari sesi coaching ini. Reality, hal-hal yang nyata, proses menggali semua yang terjadi pada diri coachee. Options atau pilihan, coach membantu coachee dalam memilih dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Will, keinginan untuk maju, komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Seorang pendidik harus mampu mengelola dan menyadari aspek sosial emosional yang mempengaruhi dirinya dalam mengambil keputusan, dilema etika. Guru harus memilih kesadaran diri yang baik, mampu menunjukkan integritas, mengelola emosi, pikiran, perilaku diri dalam berbagai situasi, serta jujur dalam mengambil keputusan berdasar rasa kepedulian untuk mencapai tujuan dan aspirasinya yang dapat dipertanggungjawabkan. Guru mampu berempati dan memahami sudut pandang orang lain dari berbagai latar belakang, budaya, serta konteks yang berbeda, menjembatani perbedaan minat dan gaya belajar murid di kelas, sehingga dalam proses pembelajaran, murid mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai profil pelajar mereka masing-masing. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pendidik saat berhadapan dengan kasus-kasus bujukan moral dan dilema etika secara sadar atau tidak akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianutnya, antara lain kebenaran, keadilan, kasih sayang, kebebasan, persatuan, toleransi, kesabaran, lurus hati, tanggung jawab, dan penghargaan hidup. Nilai-nilai yang dianutnya akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Jika positif, maka keputusan yang diambil akan tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu juga bila nilai-nilai yang dianutnya tidak sesuai dengan kaidah moral, agama, dan norma, maka keputusan yang diambilnya hanya benar secara pribadi, tidak sesuai dengan harapan dari semua pihak. Nilai-nilai yang dianut oleh guru penggerak adalah reflektif, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid yang akan mendorong guru mengambil keputusan dari masalah bujukan moral atau dilema etika yang tepat sasaran, benar untuk mewujudkan iklim pendidikan yang baik di sekolah dan meminimalkan kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dapat merugikan semua pihak, terutama peserta didik. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman.
Bila kita menjalankan prinsip AMONG dari KHD dan pola pikir inquiry apresiatif, maka akan mendorong kita menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran yang menaruh perhatian penuh pada perkembangan peserta didik agar berkembang sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah rujukan moral maupun dilema etika akan tercapai jika melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga keputusan tersebut akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat serta berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Benar, ada kaitannya. Tantangan dan kesulitan yang muncul dalam mengambil keputusan adalah karena adanya pemikiran dari individu atau kelompok yang bertolak belakang dengan kita. Dalam suatu instansi pasti ada kelompok yang pro dan kontra terhadap sistem yang diterapkan oleh pemangku kebijakan di sekolah. Misalnya karena masalah perubahan paradigma dan budaya sekolah yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Di antaranya adalah sistem yang kadang memaksa guru untuk memilih pilihan yang salah atau kurang tepat dan tidak berpihak kepada murid. Selanjutnya, tidak semua warga sekolah berkomitmen tinggi untuk menjalankan keputusan bersama. Kemudian keputusan yang diambil kadang tanpa sepengetahuan atau melibatkan guru sehingga muncul banyak kendala dalam proses pelaksanaan pengambilan keputusan. Dalam kasus yang berbenturan tersebut berkaitan dengan perubahan paradigma di lingkungan sekolah antara lain 1. Individu lawan kelompok atau individual vs community. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice vs mercy. 3. Kebenaran lawan kesetiaan atau truth vs loyalty. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang atau short term vs long term. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Menurut pendapat saya, apapun keputusan yang kita ambil akan berpengaruh pada pengajaran kita yang harus memerdekakan murid. Contohnya, menyusun strategi pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid. Maka metode yang digunakan oleh guru, media, dan sistem penilaian yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan murid. Dengan begitu akan memerdekakan murid dalam belajar dan pada akhirnya murid dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya masing-masing. Akan tetapi bila keputusan tersebut tidak berpihak pada murid dalam hal metode, media, penilaian, dan lain sebagainya, maka kemerdekaan belajar murid hanyalah sebuah omong kosong belaka. Dan tentunya murid tidak akan dapat berkembang sesuai potensi dan kodratnya masing-masing. Keputusan pembelajaran yang tepat sesuai potensi murid diawali dengan mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Selanjutnya kita menyusun strategi pembelajaran yang sesuai untuk mengakomodir kebutuhan belajar setiap siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi konten, proses maupun produk. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Ketika guru sebagai pemimpin pembelajaran sudah seharusnya mengambil keputusan yang bijaksana, yang memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal dan dapat dipertanggungjawabkan serta berpihak pada murid. Dengan melakukan pengambilan keputusan yang memerdekakan dan berpihak pada murid, maka para murid akan belajar menjadi orang yang merdeka, kreatif, inovatif dalam mengambil keputusan dan menentukan masa depan mereka sendiri. Di masa depan mereka kelak akan tumbuh menjadi pribadi yang matang,
penuh pertimbangan dan cermat dalam mengambil keputusan yang sangat penting bagi kehidupan dan pekerjaannya. Keputusan yang diambil oleh seorang guru ibarat pisau, bila digunakan dengan baik akan membawa kesuksesan dalam kehidupan murid di masa yang akan datang. Tapi sebaliknya, bila keputusan tidak diambil dengan bijaksana, maka akan berdampak sangat buruk bagi masa depan mereka. Keputusan yang berpihak kepada murid haruslah menjadi melalui pertimbangan yang sangat akurat. Pertama adalah pemetaan terhadap minat belajar, profil belajar, dan kesiapan belajar murid untuk kemudian dilakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandaskan kepada filosofi KHD yang dikaitkan dengan atau sebagai pemimpin pembelajaran. Pada modul 3.1, pengambilan keputusan harus berdasar pada 3 unsur, antara lain nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi, dan berpihak pada murid. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, dalam pengambilan keputusan harus berpedoman pada filosofi KHD dengan pratap triloka yang berlandaskan pada nilai-nilai guru penggerak yang dimiliki. Berlandaskan pembelajaran berdiferensi serta kompetensi sosial emosional dan memiliki coaching yang baik dalam proses mengambil sebuah keputusan. Pengambilan keputusan harus berpedoman pada budaya positif serta menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan kita pada lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman atau well-being. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, terdapat banyak sekali dilema etika dan bujukan moral yang dihadapi, sehingga perlu adanya panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya dalam modul ini yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan adalah sebuah langkah awal bagi saya dalam menentukan sebuah masalah. Apakah termasuk bujukan moral atau dilema etika? Bila benar melawan benar, maka kasus tersebut adalah termasuk dilema etika, dan bila benar lawan salah, maka kasus tersebut termasuk dalam bujukan moral. Hal yang menurut saya di luar dugaan adalah bila kasus tersebut sudah dipahami sebagai kasus pelanggaran terhadap hukum, maka langkah-langkah dalam pengambilan keputusan tidak perlu dilanjutkan lagi setelah melewati uji legal atau hukum, di mana hal tersebut berarti kasus tersebut adalah benar lawan salah atau dalam kategori bujukan moral. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral atau dilema? Bila pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Iya, saya pernah menerapkannya. Pada saat itu, saya menerapkan dilema etika berdasarkan paradigma keadilan lawan rasa kasihan. Saat itu saya mengandalkan keputusan hasil akhir di mana saya kasihan dengan murid saya tersebut dan tidak memberikan konsekuensi terhadap tindakan yang telah diperbuatnya.
karena berdasarkan alasan yang masuk akal dan rasa kasihan. Dan setelah saya mempelajari modul ini, saya baru tahu bahwa saya sedang mengalami kasus dilema etika, di mana dalam membuat keputusan perlu menerapkan langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan, dan di mana tujuannya adalah keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan berpihak kepada murid. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam pengambilan keputusan sebelum dan sudah mengikuti pelajaran modul ini? Perubahan yang terjadi kepada saya setelah saya mempelajari modul ini adalah saya sebagai guru dan pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan tidak karena otoritas saya yang dapat mengontrol siswa saya secara penuh. Tapi keputusan saya ini berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan, rasa tanggung jawab saya, dan keputusan saya harus berpihak kepada siswa. Keputusan yang saya ambil sudah melalui langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Menurut saya, sangat penting sekali bagi saya sebagai seorang pemimpin untuk mempelajari topik dalam modul ini, supaya dalam mengambil keputusan sudah dipertimbangkan dengan matang, sehingga keputusan saya tersebut bisa dipertanggungjawabkan, dan tidak membuat saya menjadi salah langkah atau merugikan pihak lain yang dapat menimbulkan kekacauan atau masalah baru di kemudian hari. Serta berpihak pada murid dengan mempelajari modul ini diharapkan dalam pengambilan keputusan sudah melakukan langkah yang terbaik dan bijaksana dalam untuk semua pihak.